Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang peranan hubungan masyarakat atau public relation dalam komunikasi bisnis. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama dan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Ingrid Bunga. Yang kedua, Firdaulina Aditya Giovanisari. Yang ketiga, Yosua Donggalang Deprai. Dan yang keempat, Marita Aulia Rahma Sugiarto. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian public relation. Public relation adalah aktivitas dari manajemen hubungan baik dan komunikasi untuk membangun dan menciptakan citra positif perusahaan dan merek produk di mata publik atau konsumen secara umum. Secara umum, komunikasi dalam hubungan masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas daripada komunikasi yang berfokus pada pasar, distribution channel, dan customer. Public relation melakukan komunikasi dengan beberapa kelompok masyarakat dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Kemudahan untuk melakukan aktivitas pemasaran dan kegiatan lain dari perusahaan. Perusahaan adalah salah satu entitas bisnis yang keberadaannya bisa terancam jika para pemangku kepentingan ini tidak memiliki persepsi positif terhadap perusahaan dan merek produk serta aktivitas yang dikerjakan perusahaan. Perusahaan harus memahami pentingnya pihak lain, pemerintah, atau para pemangku kepentingan yang lain, selain supplier, saluran distribusi, dan konsumen. Jadi betapa penting untuk menciptakan kesan dan citra positif bagi masyarakat umum dan para pemangku kepentingan. Tujuan public relation. Yang pertama, bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan. Prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik. Dalam hal ini, satu pihak melakukan fungsi komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini publik. Yang kedua, membangun atau membina hubungan yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, baik pihak internal maupun pihak eksternal, khususnya dalam menciptakan saling mempercayai dan saling memperoleh manfaat bersama antar lembaga atau organisasi perusahaan dan publiknya. Yang ketiga, peranan backup manajemen, dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen. Menurut teori, proses tersebut melalui tahapan yang terkenal POEC, yaitu singkatan dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang keempat, menciptakan citra perusahaan atau lembaga yang merupakan tujuan akhir dari suatu aktivitas PR, baik untuk keperluan publikasi maupun promosi. Berikutnya klasifikasi publik dalam public relation atau hubungan masyarakat. Dengan komunikasi sebagai kegiatan yang utama, sasaran kegiatan humas adalah publik intern dan publik ekstern. Sedangkan tujuannya adalah terbinanya hubungan harmonis antara organisasi dengan publik tersebut. Nah, di dalam klasifikasi publik hubungan masyarakat ini terdiri dari dua, yaitu hubungan dengan publik intern dan hubungan dengan publik ekstern. Di mana hubungan dengan publik intern humas sendiri terdiri atas orang-orang yang bergiat di dalam organisasi atau perusahaan, instansi, lembaga, badan, dan sebagainya, dan yang secara fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak kewajiban tertentu. Nah, di dalam hubungan dengan public intern ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama hubungan dengan karyawan atau employee relation, yaitu merupakan suatu kekuatan yang hidup dan dinamis yang dibangun dan diruntuhkan dalam hubungan dengan perseorangan sehari-hari, terbina di belakang bangku kerja, mesin, dan meja tulis. Humas ini bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan hubungan yang harmonis antara pimpinan organisasi dengan para karyawan. Dan yang kedua, hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder relation. Hubungan dengan para pemegang saham harus selalu dibina dalam rangka menumbuhkan kepercayaan mereka kepada perusahaan. Komunikasi itu antara lain terdiri dari yang pertama menyatakan keselamatan kepada para pemegang saham baru, yang kedua mengirimkan berkala organisasi, dan yang ketiga menyampaikan laporan tahunan. Nah, di dalam hubungan dengan public extern, yaitu sebagai sasaran kegiatan humas yang terdiri atas orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan organisasi maupun yang diharapkan atau diduga ada kegiatan dengan organisasi. Nah, dalam hubungan public extern ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama hubungan dengan pelanggan atau customer relation, yang kedua hubungan dengan komunitas atau community relation, dan yang ketiga hubungan dengan pemerintah atau government relation, dan keempat hubungan dengan media massa atau mass media relation. Nah, hubungan petugas
Hubungan petugas humas dengan publik eksternal di atas pada dasarnya bertujuan sama, yakni membina hubungan yang harmonis sehingga berdampak positif bagi kelangsungan organisasi. Peranan public relation. Menurut Dozier dan Brom dalam Ruslan 2006 menyatakan bahwa peranan public relation atau hubungan masyarakat dalam organisasi dapat dibagi 4 kategori. Yang pertama, penasihat ahli expert receiver, seorang praktis pakar humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah. Hubungan dengan publiknya. Hubungan praktisi pakar humas dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dan pasiennya, artinya pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau diusulkan dari pakar humas atau expert receiver tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan. Yang kedua, B, fasilitator komunikasi atau komunikasi fasilitator. Dalam hal ini, praktik humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk mendengar apa yang diinginkan dalam diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat terciptanya saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dan kedua belah pihak. C, fasilitator proses pemecahan masalah atau problem solving proses fasilitator. Peranan praktis humas dalam proses pemecahan persoalan ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik secara penasihat hingga mengambil eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang terjadi. Maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi ahli dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan, dan produk yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu. D, teknisi komunikasi atau communication teknik. Berbeda dengan 3 peranan praktis humas profesional sebelum yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan communication technician ini menjadikan praktisi humas sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan dengan mode of communication organization. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknisi komunikasi baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawaan akan berbeda dari bawahan ke tingkat atasan. Hal ini yang sama juga berlaku pada arus dan media komunikasi antar karyawan satu departemen dengan lainnya. Berikut strategi public relation atau hubungan masyarakat untuk membentuk citra positif hubungan masyarakat. Itu ada beberapa hal penting dalam strategi public relation untuk membentuk citra positif, yaitu yang pertama komunikasi perusahaan atau corporate communication. Bagaimana perusahaan melakukan komunikasi dengan entitas bisnis yang lain baik internal maupun eksternal, dan bagaimana perusahaan dipersepsi atau digambarkan. Nah, yang kedua, hubungan dengan media atau media relation. Nah, media relation adalah hubungan yang ada antara perusahaan, merek produk dengan pers secara umum. Tujuannya
adalah agar berhasil dalam membangun hubungan dengan kontak person yang tepat untuk setiap berita yang dikeluarkan agar relevan dan memastikan perubahan serta merek produk digambarkan dengan baik oleh media. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau community relation, di mana perusahaan dan bisnis adalah bagian dari komunitas. Hubungan komunitas atau community relation untuk membangun kehadiran bisnis perusahaan dan persepsi masyarakat secara umum. Baik, yang keempat, membangun CSR atau Corporate Social Responsibility. Untuk saat ini, hampir semua perusahaan dituntut untuk memiliki program CSR, di mana program ini adalah untuk membantu melakukan pemberdayaan sosial dan tempat di sekitar wilayah operasional perusahaan dengan tujuan untuk kelangsungan lingkungan di sekitar perusahaan berada. Dengan program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maka perusahaan dapat membangun ikatan emosional masyarakat dengan perusahaan merek produk Anda. Kelima, manajemen krisis. Bagaimana Anda menghadapi situasi yang tak terduga atau krisis yang bisa mengancam operasional, perusahaan dan bisnis Anda. Manajemen krisis menciptakan serangkaian rencana taktis yang kemungkinan perusahaan tetap beroperasi senormal mungkin, serta mampu melalui krisis dan mempertahankan citra positif perusahaan dan merek produk Anda. Agar situasi tetap terkendali, sangat penting untuk tetap melakukan komunikasi baik internal maupun eksternal. Bahkan pada situasi yang sangat genting atau kondisi yang sudah tidak bisa dikendalikan, selalu ada strategi untuk jalan keluarnya. Yang keenam, manajemen acara atau event management. Sebuah acara atau event dalam bisnis perusahaan juga merupakan alat pemasaran yang cukup baik untuk mengenalkan nama perusahaan, bisnis, dan merek produk Anda. Sebuah event memiliki banyak kelebihan dan kekuatan untuk menyampaikan pesan melalui banyak cara atau media, mulai dari teks banner, pajangan produk, jingle, dan lain-lain. Sekian hasil dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, kritik maupun saran bisa di komen di bawah. Terima kasih.